gimana cara membedakan Mas Ian? Ya. Mana nyentak yang diakibatkan oleh elektrikal dan mana nyentak yang diakibatkan oleh mekanikal? Nah, jangan takut, wah ini langsung turun matic, jangan. Jadi kita analisa dulu, siapa tahu dari paling murah emang free, Pak. Paling murah free? Free. Nah, tapi kalau ada penggantian? Penggantian paling 20.000, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia. Selamat berjumpa lagi. Kali ini kita masih ada di bengkel GK Auto yang berlokasi di Yogyakarta, tepatnya di daerah Gunung Kidul, Wonosari. Apa yang mau kita bagi untuk Sobat AHpedia di konten terbaru ini? Coba kita simak, karena hal ini sangat penting sekali. Jangan sampai Anda mengeluarkan uang lebih untuk menyelesaikan satu permasalahan yang ternyata tidak tepat. Mari kita simak video terbaru ini. Nah, di sini sudah ada salah satu narasumber profesional kita, ada Mas Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Sobat AHpedia. Iya, Mas Ian. Ya, kemarin kita udah buat konten tentang mobil yang ada di belakang kita ini. Permasalahannya adalah TCM ya. TCM, Pak. TCM-nya yang bermasalah. Berarti elektrikal dari modul transmisi. Ya. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan saya kan begini, Mas Ian. Iya, Pak. Pada saat permasalahan di mobil ini kan itu jeduk atau istilah apa? Nyentak. Nyentak, Pak. Ya, nyentak dari perpindahan tuas ya. Ya. P ya, P ke R, P ke D, P ke D, dan N ke R. N ke R. Ya. Dan pada saat di D ada juga terjadi penyentakan. Jadi ketika mobil jalan itu juga perpindahan gigi dari satu ke dua itu nyentak, Pak, mobilnya. Nah, tuh. Pertanyaan kita begini, Mas Ian. Ya. Nyentak ini kan juga ada kasus yang disebabkan oleh mekanikal dari si transmisi. Ya, ya. Bisa. Nah, itu terjadi juga, banyak konten-konten kita yang sudah kita upload ya. Ya, nyentak, jeduk ya gitu ya. Pak. Nah, ini konten kali ini kita mau ngebahas nih agar tidak terjadi kesalahan diagnosa. Ya. Ya. Sehingga customer mengeluarkan uang dua kali. Pak. Sekali nggak selesai, yang kedua baru selesai. Iya. Nah, jadi gimana cara membedakan, Mas Ian? Ya. Mana nyentak yang diakibatkan oleh elektrikal dan mana nyentak yang diakibatkan oleh mekanikal. Nah, seru ini, Mas Ian nih. Iya, Pak. Pertama kali untuk disebabkan jeduknya karena mekanikal dan dari segi sistem ya, Pak ya. Ya. Dari kontrol sistemnya, dari transmisi kontrol modulnya itu bisa dipastikan kalau emang misalkan ada situasi nih, Pak. Ya. Gigi pertama nyentak atau gigi kedua, ketiga nyentak. Itu kalau emang dari si komponen aktuatornya atau maticnya itu rusak, ataupun dari komponen si sistemnya atau TCM-nya itu rusak, di sistem yang sama itu tadi, di bulan yang sama itu sama, Pak. Sama untuk keluhannya, atau yang dirasakan tuh sama jeduknya. Sama. Terus kita sebagai orang awam nggak bisa membedakan? Susah, Pak. Susah. Dari segi teknisi pun kalau emang kita nggak punya diagnosa dan alat yang proper, itu susah, Pak, untuk analisanya. Tuh, Sobat AHpedia, jadi jangan tiba-tiba kalau kita nonton konten jeduk, kita langsung ke matic-nya yang apa namanya? Transmisinya. Iya, belum tentu, Pak. Belum tentu. Jadi belum tentu juga turun ya? Belum tentu turun. Jadi jangan takut, wah ini langsung turun matic, jangan. Jadi kita analisa dulu, siapa tahu dari kan di sana kan ada rangkaian, Pak, namanya. Yeah. Ada dari rangkaian transmisi kontrol modulnya, ada perkabelan, ada sekring, ada relay. Dan siapa tuh cuman fuse-nya aja, Pak. Bisa juga gara-gara fuse. Juga. Fuse-nya bisa juga bermasalah. Karena kita kemarin udah pernah ngalamin, Pak. Ya. Di sana ada TCM-nya muncul nih, Pak, di scan. Ternyata sekringnya aja yang putus. Gitu. Diurut-urut. Kita kan pasti analisa, Pak. Ini pasti ada masalah nih kalau sampai sekringnya putus. Ya. Kita urut-urut, ternyata ada pemasangan audio yang nggak sesuai, yang menyebabkan sekring TCM-nya itu putus. Nah, itu tadi kita rapiin jalurnya, sudah selesai, Pak, ganti sekringnya. Nggak perlu penggantian TCM, turun matic, nggak perlu. Lah, berarti kita harus hati-hati ya dalam pemasangan dan penambahan aksesoris ya? Ataupun emang itu dibilang custom lah. Custom ya? Iya. Ada, Pak, sekarang di sosial media juga beredar banyak yang ada yang custom matic tuh. Kalau mesin bore up, tuning udah biasa. Sekarang maticnya di custom. Banyak, Pak, yang beredar. Jadi custom matic berarti di transmisinya atau di CVT-nya. Kadang ada nih, Pak, CVT itu lemot. Kemudian ada jasa upgrade CVT atau modif lah.
itu bisa juga dilakukan. Cuman kita menyalahi kodrat yang sudah seharusnya nih Pak. Ada efeknya pasti. Ada efek samping berarti pasti ada efek samping. Dan itu mungkin belum muncul ataupun langsung muncul juga bisa. Yang tadinya dia bertahan 10 tahun jadi mengurangi ya, bisa jadi ya? Iya Pak. Oke, baik. Nah, kalau tadi kita masuknya ke ranah dari si mekanikal dari apa namanya? Dari transmisi tersebut. Iya. Nah, pernah nggak Mas Ian tuh menemukan kalau seperti ini suaranya atau seperti ini gejalanya, ini pasti hubungannya ke mekanikal, bukan ke elektrikal? Saya pernah Pak mengalami seperti itu. Oke. Yang pertama emang matic-nya kalau emang suara kasar saat perpindahan, kayak misal ada beradu metal atau besi, itu kemungkinan besar juga ada masalah di mechanical transmisi matic-nya. Oke, jadi nggak hanya sekedar jeduk, tapi ada bunyi. Saya pernah Pak, dulu pernah Pak kasus yang Honda Stream. Itu ada bunyi Pak, itu retak. Ada yang beradu tuh Pak. Nah, tetap itu pertama kali kita scan dulu dari sistem, nggak ada masalah, kita baru ke mechanical transmisi matic-nya itu kita banyak Pak masalah yang bisa menyebabkan transmisi bermasalah, khususnya transmisi matic ya Pak ya. Pertama dari emang perawatan, yang kedua emang iseng-iseng kita aja nih Pak. Mau ganti oli yang nggak standar atau speknya mau ditingkatin, yang ketiga emang udah usianya matic tersebut. Usia matic tersebut ya? Iya. Baik. Nah, kalau kita kembali kepada judul utama kita yang menyebutkan bahwa perbedaan dari suara jeduk yang diakibatkan oleh mekanikal dan elektrikal, lebih baik kita datangnya ke bengkel untuk melakukan penganalisa. Nah, bengkel yang seperti apa yang kita tuju nih Mas? Oke, yang pertama emang kita perlu ini Pak, cari bengkel yang emang udah berpengalaman di bidangnya. Berpengalaman ya. Yang kedua emang udah ada sertifikasi dan emang udah ada nama lah Pak minimal. Karena apa? Beliau pasti kalau udah ada nama, ada background bagus, pasti punya integritas di produknya atau pelayanan yang mereka lakukan. Pasti itu sih. Yang kedua emang harus proper Pak. Emang benar-benar ngerti. Gitu. Ngerti. Peralatannya mendukung. Baik. Soalnya kalau analisa nggak ada alat juga sama aja Pak. Iya benar. Karena sekarang zamannya semua kendaraan pakai komputer ya untuk menganalisanya, scan. Nah, baik. Untuk biaya sendiri Mas, kalau kita salah analisa tuh, itu berapa biaya sih yang harus dikeluarkan oleh seorang customer? Kalau salah analisa gara-gara jeduk? Itu nggak bisa dipastikan sih Pak. Nggak bisa dipastikan? Iya, tergantung apanya dulu gitu. Tapi kalau biasanya jeduk itu kalau dia masuknya kepada mekanikal itu berapa biaya yang kena? Biasanya kalau masalah jeduk? Oke, kalau untuk matic, rata-rata mungkin 10 jutaan Pak. 10 jutaan? Ya. Apa sih masalah jeduk kalau di matic yang berhubungan dengan mekanikal? Paling pertama dari seal matic-nya, kemudian dari kanvasnya Pak. Kemudian pasti OH kan perlu untuk ganti oli. Olinya emang olinya harus bersih Pak. Jadi full kita tap. Ada butuh kalau oli pertama kan kalau untuk pengisian oli bisa 8 liter Pak. Oh iya betul. Itu udah sejuta itu ya? Udah sejuta sendiri untuk oli matic-nya saja. Iya. Oke. Nah itu Sobat Topedia. Kalau kita salah masuk bengkel dan ternyata salah diagnosa, nah akhirnya uang kita tuh keluar lebih dari 10 juta karena tadi yang pertama dibenerin yang tidak jadi permasalahan, habis itu menemukan permasalahan baru. Nah bisa jadi permasalahan baru kalau elektrikal itu paling murah berapa? Paling murah Pak, yaitu cuma analisa, paling murah emang free Pak. Paling murah free? Free. Nah tapi kalau ada penggantian? Penggantian paling 20.000 Pak. Apa itu? Paling ganti sekring atau nambah kabel gitu. Jadi gara-gara sekring aja itu bisa jeduk ya jadi ya? Ya. Dan sekring pun kita yang bagus Pak, banyak loh Pak. Sekring yang emang abal-abal lah ibaratnya. KW abal-abal. KW abal-abal. Bukan Pak. KW ya, tapi di bawahnya KW ya. Itu efeknya juga bisa merusak. Bisa Pak, kalau emang dia sekring kan dia dalamnya ada filamen Pak. Kalau emang si tahanannya melebihi dari apa yang tertulis itu bisa menyebabkan bahaya di komponen yang dimaksud Pak. Misalkan terbakar, konsleting, atau merusak sistem yang lain. Yang pernah Mas tangani Mas kerjakan tentang sekring yang rusak. Ya. Apa sih ininya keluhannya di dalam mobil matic? Kalau sekring rusak, pertama Pak, dia malfunction Pak. Malfunction. Nggak mau pindah. Oh malah nggak mau pindah ya? Nggak mau pindah, nggak mau aktif indikator yang di PRND-nya itu yang di dashboard. Dashboard ya? Iya itu nggak ada. Banyak Pak. Jadi mati lampunya? Starter hidup, cuman PRND-nya itu mati Pak.
RND-nya mati. Kan macam-macam mobil beda Pak ya. Beda. Kalau yang lebih kelihatan lagi di sistem ECM lebih gampang. Karena apa? Karena kalau ECM integrasi langsung Pak ke scanner. Kalau Matic dia ada dua, visual dan secara sistem. Secara sistem. Iya. Nah, kalau untuk melakukan scan terhadap TCM dan apa namanya? Dan ECU itu berbeda. Untuk apanya? Alatnya. Sama Pak. Sama. Alatnya scannernya sama. Cuma sistemnya beda Pak. Softwarenya beda. Oh, software yang beda. Softwarenya beda. Jadi ada yang lebih spesifik ke Matic-nya bisa, ke engine-nya bisa. Gitu. Nggak semua scanner bisa Pak, soalnya kan ada macam-macam nih Pak mobil. Oke. Kita pakai scanner yang proper untuk Nissan, belum tentu buat Daihatsu bisa. Jadi memang betul-betul scanner yang proper banget Pak, yang semua tipe sama, tapi bisa masuk semua, kebaca semua. Oke, gitu. Baik. Nah, kalau tidak ada scan, berarti Mas nggak bisa menganalisa kerusakan terhadap Matic tersebut? Kita harus lebih berhati-hati lagi Pak. Karena kalau salah diagnosa, customer kasihan nanti. Iya. Kita mending jujur di awal Pak, kita scannernya nggak support nih Pak. Oh iya, ya mending kayak gitu mending dari awal begitu. Karena kasihan customer nanti keluar uang banyak karena kesalahan dari pribadi masing-masing. Kalau nggak bisa ya bilang nggak bisa ya? Iya, kayak misalkan Eropa nih Pak. Eropa ya. Misalkan kan kita nggak tahu ada Mercy datang nih. Kita scan, support scannernya nggak support nih. Nah, kita beritahu di awal. Karena kayak sistem Mercy Pak. Mercy ada beberapa dan BMW juga ada beberapa, nggak semua tipe Pak. Ketika kita melakukan cabut min lagi, kita pasang lagi, itu mobil belum pasti langsung hidup Pak. Butuh diinstalasi pakai scanner dan harus di running dulu. Kalau nggak bisa harus diderek. Saya pernah ngalamin dulu pengalaman di Jakarta. Saya pernah Pak, tetangga saya itu punya Mercy Pak. Mercy udah agak lama. Mas nggak bisa Mas. Kenapa Pak ini? Dicabut min akinya karena lama dipakai. Kita dipasang, ganti aki baru pun nggak bisa. Akhirnya diderek ke dealer resmi Mercy. Di sana di scan Pak, di learning lagi. Learning ulang. Learning baru bisa. Makanya itu kalau kita scannernya nggak support, kita sampaikan di awal. Tuh Sobat Apedia. Begitulah pentingnya kita memiliki bengkel yang memang sudah terpercaya ya. Terpercaya di dalam itu kan berarti sudah mengerti ya. Alat-alatnya juga mendukung gitu ya. Jadi kalau kejadian-kejadian yang salah diagnosa itu tidak terjadi di kendaraan kita. Iya. Baik. Nah, bagaimana tipsnya kalau kita itu dalam perjalanan luar kota, Mas? Apakah kita harus kembali ke daerah asal kita atau kita mencari di daerah itu? Nah, ini gimana nih? Paling usahakan Pak, kalau sebelum perjalanan kan pengecekan dulu kendaraan. Oke. Yang kedua, ketika ada masalah di jalan, sebelum kita langsung ada bengkel nih, kalau udah ada kontak orang yang terpercaya atau teknisi terpercaya, kontak dulu. Telepon dulu. Jadi kita melakukan calling dulu nih kepada teknisi atau bengkel yang udah kita percaya pertama. Oke. Baru nanti dia akan memberikan masukan ya terhadap Pak, keluhan. Minimal pengecekan pertama. Sebelum langsung menuju bengkel ataupun kita langsung nyari pertolongan pertama sekitar. Iya. Pertama konsultasi dulu. Kalau emang bisa dipandu, bisa dilakukan di tempat sendiri. Dipandu jarak jauh ya. Iya. Pertama itu. Baik. Nah, Sobat Apedia, pada saat mobil Matic Anda jeduk, jangan langsung berpikir bahwa ini harus mengeluarkan uang banyak. Bisa jadi hanya 20.000 selesai masalahnya. Iya, bisa jadi. Nah, jadi sering-sering nonton Apedia karena kita akan menampilkan banyak kisah-kisah nih. Kisah-kisah Pak. Kisah sedih. Kisah sedih, pengalaman pahit. Pahit gitu ya. Nah, jadi Sobat Apedia juga silakan berkomentar di bawah ya. Pengalaman-pengalamannya juga ya. Ada inputan, masukan jadi bahan belajar buat kami lagi. Iya, betul. Gitu. Jadi Sobat Apedia bisa memberikan masukan buat kita, juga bisa masukan untuk semua yang menonton dan yang membaca ya, membaca komentar. Sehingga hal-hal seperti ini tidak langsung disimpulkan bahwa setiap jeduk itu masalahnya dengan mekanikal. Ternyata belum tentu itu mekanikal. Harus butuh analisanya yang tepat oleh orang yang berpengalaman. Tentunya. Baik, terima kasih Mas Ian. Sama-sama. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Baik. Dan yang pasti Mas Ian pekerjaannya lebih lancar lagi. Amin, terima kasih. Mobil lebih ramai lagi datang ke sini. Amin. Ayo Sobat Apedia, ramaikan bengkel GK Auto. Di sini tidak susah-susah harus antri karena langsung zret masuk selesai. Masuk selesai.
Kalau emang pas ngantri paling ini Pak, kita prioritas juga gitu. Oh, prioritas ya. Kalau emang urgent banget kita dahulukan. Kita dahulukan. Iya, mana tahu dia harus perjalanan balik ya. Iya, oke. Gitu Pak. Baik. Terima kasih Mas Ian. Sama-sama Pak. Terima kasih Sobat Pedia. Semoga mobilnya aman selalu dan nyaman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.